Bisa kita saksikan pipa sok seperti ini yang bermasalah, bolak-balik ganti seal, bolak-balik ganti seal, kalau dipakai jalan serasa goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita akan mereview, kita akan membongkar Yamaha RX King. Dimana Yamaha RX King ini kendalanya sok depan atau sekop depan. Sekop depan ini terkendala seperti ini gejalanya. Ini sering ganti seal bolak-balik. Jadi boros seal lah intinya. Seal shock ini sudah ganti belum lama, bisa sebulan itu bisa 2 kali 3 kali. Dalam arti boros seal. Jadi dan anehnya setelah kita cek pipa shock ini juga nggak bermasalah ya. Sekilas dilihat itu bagus. Sekilas itu nggak ada gores ataupun cacat pipa shocknya. Cuma nanti kita akan telusuri, kita nanti akan cek satu persatu apakah ini yang bermasalah pipa shock, apakah yang bermasalah di sealnya yang kualitasnya kurang bagus. Nanti kita akan cek satu persatu, kita akan buktikan, kita akan analisa apakah benar-benar pipa shock ini yang bermasalah atau sealnya yang merek biasa. Dalam arti biasa itu mungkin kualitasnya kurang bagus, ataupun juga karena pemasangan, kemungkinan miring juga bisa. Dan satu lagi, selain shock depan ini boros seal, sering gonta-ganti seal, ini anehnya ini yang bermasalah itu di sebelah kanan ya, bagian cakram. Nah ini selalu yang bolak-balik bocor itu sebelah kanan. Habis itu satu lagi, kalau dipakai bawa jalan, misalnya kayak kita ngerem depan itu selalu kayak membanting kanan. Dalam arti cakram pakemnya shock ini nggak ini ya, maksudnya nggak sempurna. Dalam arti kalau di cakram ini selalu membanting kanan. Nah kita curiganya kalau membanting kanan biasanya daerah pipa atau sejenis segitiga bisa, pipa shocknya yang bermasalah bisa. Nah untuk membuktikan analisa ini kita nanti akan bongkar satu persatu, kita akan cek, kita akan analisa, mencari penyakit apakah yang bermasalah ini di pipa shock ataukah yang bermasalah ini di segitiga T-nya, T RX King-nya ini, ataukah pemasangan seal yang kurang bagus ataupun kualitas. Nah kita akan cek dulu, kita bongkar satu persatu dulu, karena kita curiga kalau membanting kanan itu biasanya pipa shocknya yang bermasalah. Kemungkinan pengkor bisa, kemungkinan dalam arti bengkok karena jatuh atau tabrakan bisa juga terjadi. Cuman intinya di bagian pipa shock curiganya kita seperti itu, karena selain boros seal, karena selain sering gonta-ganti seal, sering bocor, ini ditelusuri kalau dibawa jalan sekali lagi sering membanting kanan. Nah begini, ini kurang lebih sedikit trik mencari cara. Nah coba lihat, ini trik mencari tahu pipa shock ini bermasalah atau tidak. Nah pipa shock seperti ini ditaruh di atas kaca atau meja yang lurus. Nah seperti ini. Nah di bawah ini ada cahaya, dalam arti ada ronggang, bisa disaksikan, bisa dicermati. Nah seperti ini yang bekas tadi ya, kita yang sebelah kanan kondisinya rapat seperti ini dari satu sebelum diputar. Nah seperti ini, kita putar terus di atas kaca. Nah setelah kita putar, di bawah ini ada kelihatan cahaya atau ruang, kelihatan melengkung seperti ini kurang lebih ya. Ini sedikit trik untuk mencari apakah pipa ini pengkor atau tidak, atau bengkok atau tidak. Seperti ini kita tunjuk ya, ini yang bagian ada cahaya, ini berarti posisi
pipa shocknya ini melengkung ke atas. Nah, kita putar lagi, hilang cahayanya. Dalam arti hilang celahnya yang bersama nempel. Nah, habis itu timbul lagi ada cahaya di bawah. Ini menandakan, ini sedikit trik menandakan bahwa pipa shock ini pengkor atau bengkok. Oke, untuk teman-teman silahkan cermati, silahkan pahami bagaimana cara mencari pipa shock ini bengkok atau tidak. Sedikit trik atau sederhana seperti ini bisa dipraktekkan. Nah, kita putar-putar terus di atas kaca ya. Nah, ini melengkung. Kalau di bawahnya ada cahaya kelihatan ini, berarti sekali lagi pipa shock ini melengkung. Nah, bisa dibandingkan sama yang asli. Kita sudah nukar yang asli ya. Nanti kita akan bandingkan sama yang asli ini bercahaya atau melengkung kelihatan atau enggak. Nanti kita akan pastikan. Sekali lagi pipa shock yang lama tadi sudah kelihatan pengkor. Itu kelihatan banget, sudah ada kelihatan cahaya ya. Sebenarnya ini bisa di press di tukang press segitiga, cuman hasilnya biasanya kurang maksimal. Maka kita ganti dengan yang orisinilnya. Nah, seperti ini kurang lebih sedikit trik mencari yang ini, membandingkan aja ya. Ini yang baru. Yang baru kita tes seberapa bedanya sama yang bekas. Nah, seperti ini. Apakah ada cahaya selebar tadi yang sama yang bekas atau enggak? Kita tes dulu ya. Nah, ini bisa dicek dulu ya, bisa disaksikan. Nah, seperti ini. Kita putar-putar terus di atas kaca, karena kalaupun juga nggak dicek ya, nggak dicek pun juga nggak masalah, langsung dipasang. Karena ini sudah orisinilnya, juga kualitasnya nggak akan diragukan lagi lah. Cuman ini sekedar membandingkan seberapa lebar celah yang dihasilkan putaran di atas kaca sama yang melengkung tadi, bedanya seberapa jauh gitu ya. Jadi sekali lagi, yang asli ini sebenarnya nggak usah dites, langsung dipasang juga nggak masalah seharusnya, karena sudah orisinilnya dari Yamaha. Ini sekedar membandingkan, sekali lagi ini sekedar membandingkan seberapa lebar atau seberapa cahayanya yang timbul, karena ini yang orisinilnya ini kita tes, ini memang sedikit banget ya celahnya, jadi kelihatan banget. Yang bekas tadi melengkungnya kelihatan banget. Oke, kurang lebih seperti ini ya caranya. Ini trik sederhana. Sebenarnya langsung dibawa ke tukang press bisa, sebenarnya langsung dibawa ke tukang setel segitiga bisa, cuman biasanya hasilnya kurang maksimal. Apalagi yang sudah boros oli, ini boros seal shock, ini berarti kita sarankan kalau memang ini sedikit trik ini bisa membuat dalam arti nggak usah di press, langsung diganti pipa shocknya lebih bagus, silahkan. Itu tergantung budget pemegang motor ya. Ini cuman kita sarankan, ini sedikit trik yang kita tontonkan, bahwa ini sedikit trik mencari atau bagaimana cara melihat pipa shock ini bermasalah atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat sekali lagi. Ini benar-benar rapat, nggak ada cahaya sedikit pun. Nggak ada cahaya sedikit pun. Jadi memang namanya baru ya, sudah kita pastikan nggak ada masalah. Sekali lagi, sedikit cuman sekedar membandingkan sama yang lama. Intinya alat sederhana seperti ini bukan alat ya, misalnya trik sederhana. Ini kita cari kaca, ini di atas kaca, ini cuman kita nggak ada kaca, jadi kita pakai meja kecil, asalkan lurus posisinya bisa untuk membandingkan ya. Nah, bener nggak ada celah sama sekali, nggak ada
cahaya sama sekali di bawah, berarti ini menandakan memang benar-benar sempurna yang baru ya. Beda jauh sama yang bekas tadi, melengkungnya kelihatan banget, cahayanya kelihatan banget. Oke, sampai di sini bisa difahami ya, bisa dimengerti ya maksud dan tujuan kita menyajikan sebuah penayangan, menyajikan sebuah trik sederhana untuk mencari tahu bagaimana pipa shock ini bermasalah atau enggak. Kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan sekiranya ini bermanfaat silahkan share, silahkan like, comment, dan tekan subscribe, tombol loncengnya. Mudah-mudahan bisa selalu mengikuti update-update terbaru dari channelnya Dinda Gemes tentang dunia perbengkelan. Oke, silakan untuk teman-teman mekanik yang senior, silakan kritik dan saran masuk dalam komentar nanti, masuk dalam kolom komentar. Nanti kita akan berterima kasih untuk mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Kita dapat masukan, silahkan buat teman-temannya. Kita akan selalu menerima masukan-masukan dari siapapun yang sekiranya ini dalam dunia perbengkelan. Oke, kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, share, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, kita lanjut ke video. Sekali lagi, ini trik sederhana untuk mengecek pipa shock ini bermasalah atau enggak. Cukup dilepas pipanya, taruh dalam kaca, taruh di atas kaca, diambil diputar, digulung-gulung. Nah, nanti kalau memang kelihatan ada celahnya, pasti bermasalah, itu ada celah di bawahnya. Oke, kita lanjut. Kita sudah pastikan bahwa pipa shock tadi melengkung banget ya. Jadi kita langsung ganti yang baru pakai orisinilnya Yamaha Aris King. Kalau sekiranya budgetnya nggak cukup, dalam arti pengen diakali atau disetel, bisa. Ini cukup diantar ke tukang press atau tukang setel segitiga, nanti akan bisa kembali normal. Cuman biasanya hasilnya juga nggak maksimal kalau sama yang diganti ya. Sekali lagi, silahkan mau mencari, mau memakai alternatif mana, apakah yang bisa yang nyetel ke tukang bubut atau tukang press segitiga, silahkan monggo. Kalau mau diganti silahkan monggo. Intinya kita itu memberikan penawaran, kita itu memberikan tontonan. Ini tujuannya hanya berbagi pengalaman. Jadi ada dua alternatif ya, ada yang diganti, ada yang di press gitu. Kalau masalah di press ya, namanya press, hasilnya juga nggak tahu 100% atau enggak, awetnya juga nggak tahu gitu kan. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut pemasangan. Kita pakai yang baru ya, khusus bagian kanan, karena yang bagian kiri itu dari awal nggak pernah bermasalah kata orangnya. Jadi yang sering bolak-balik ganti seal itu yang sebelah kanan, bagian cakram. Nah, sama satu lagi, kalau dibawa dia jalan tiba-tiba ngerem mendadak itu serasam banting kanan. Jadi kita curiganya ini kayaknya ada bagian yang bermasalah, mungkin pipa shock atau tabungnya bermasalah. Sekali lagi, benar, bagian pipa shock ini sudah pengkor atau bengkok. Jadi kalau dibawa jalan itu serasa membanting kanan, mengikuti pipa shock yang pengkor atau bengkok tadi, yaitu yang sebelah kanan ya. Berarti oke, sudah kita saksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Silakan yang mau tanya-tanya, isi kolom komentar tentang dunia perbengkelan, masalah-masalah motor, masalah-masalah dunia bengkel. Silahkan, nanti kita akan bantu menjawab, nanti kita akan bantu berdiskusi. Siapa tahu lebih bermanfaat, siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama atau penyakit-penyakit yang sama di video ini. Loh, kok sekalinya motorku itunya ya. Nah, gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi teman-teman semua pemegang motor Aris King, terutama pada umumnya motor-motor yang lain. Jadi intinya sama, mencari
penyakit tentang shock ini, apakah shocknya ini